Banyak orang duduk sambil memandangi langit, berharap semesta tiba-tiba menjatuhkan mimpi mereka seperti hujan durian. Tapi sayangnya, semesta bukan layanan antar keinginan instan. Yang dikirimkan ke kamu bukan apa yang kamu mau, tapi siapa yang kamu jadi. Mau jadi orang sukses? Semua orang juga mau. Tapi pertanyaannya, apakah kamu sudah menjadi versi dirimu yang pantas untuk kesuksesan itu datang? Ingin punya hubungan yang sehat? Pertanyaannya, sudahkah kamu jadi seseorang yang bisa membawa kedamaian, bukan cuma menuntut dimengerti? Pasar, dunia, semesta, semuanya bekerja dengan satu hukum yang sama. Mereka membalas nilai, bukan niat. Kamu bisa ingin sepenuh hati, tapi kalau kamu belum bertumbuh jadi pribadi yang layak dipercaya, dimintai bantuan, atau dijadikan mitra, ya, keinginanmu hanya akan jadi dekorasi imajinasi. Visualisasi memang keren, afirmasi bisa bikin semangat, tapi tanpa tindakan nyata dan perubahan diri, semua itu cuma mimpi di siang bolong. Bukan berarti kamu nggak boleh bermimpi, tapi mimpi itu bahan bakar, bukan hasil akhir. Jadi lain kali kamu tergoda buat bertanya, kapan ya keinginanku terkabul? Ganti pertanyaannya jadi, sudah sejauh mana aku berubah jadi pribadi yang pantas mendapatkannya? Kamu mungkin pernah berpikir, aku pengen punya pasangan yang dewasa, baik, penyayang, pengertian, gak baperan dan setia. Tapi, pas dicek, kamu sendiri masih gampang ngambek kalau chat gak langsung dibalas. Nah loh, ini dia yang sering luput. Hidup itu bukan tentang mengejar apa yang kamu mau, tapi selaras dengan itu dulu. Kamu gak bisa berharap memetik buah mangga kalau benih yang kamu tanam masih semangka. Kalau kamu mau memiliki, kamu harus dulu menjadi. Mau hubungan yang penuh cinta, jadilah sosok yang penuh cinta duluan. Mau pekerjaan yang keren, jadi orang yang kerjaannya keren bahkan sebelum jabatan datang. Kehidupan itu semacam cermin. Ia nggak akan memantulkan versi ideal yang kamu inginkan, tapi selalu menampilkan siapa kamu sebenarnya. Jadi kalau hari ini yang kamu lihat di sekelilingmu nggak sesuai harapan, mungkin bukan karena hidupmu salah arah, tapi karena versi dirimu yang saat ini belum cocok dengan apa yang kamu minta. Mengejar itu melelahkan, tapi menjadi itu mengubah segalanya. Karena ketika kamu jadi, kamu nggak harus kejar-kejar lagi. Hal-hal yang selaras akan datang sendiri, kayak magnet. So, jangan fokus nambah punya apa, tapi tanya dulu, aku ini sudah jadi siapa? Coba bayangin hidup itu kayak game level up. Kamu nggak bisa dapat pedang legendaris di level 3, harus naik level dulu. Begitu juga dengan hidup, uang, cinta, kesehatan, semua ikut naik kalau kamu naik duluan. Misalnya kamu mau penghasilan naik. Oke, tapi apakah kapasitas dirimu udah siap? Apakah cara berpikirmu udah berubah? Apakah kamu udah disiplin, konsisten, dan bisa diandalkan? Karena uang itu bukan hadiah dari berharap, tapi hasil dari berubah. Begitu juga hubungan. Kamu nggak bisa masuk ke hubungan dewasa kalau kamu masih pakai pola drama anak SMP. Dan kesehatan, nggak cukup cuma niat hidup sehat seminggu. Butuh kamu yang baru, yang menghormati tubuhmu, bukan cuma menghukum lewat diet dadakan. Intinya sederhana, hidupmu nggak mungkin tumbuh lebih cepat dari dirimu sendiri. Kamu adalah batas atas dari semua yang bisa kamu alami. Jadi kalau kamu lagi ngerasa stuck, mungkin itu sinyal lembut dari semesta yang bilang, yuk, waktunya naik level. Bukan minta lebih, tapi jadi lebih. Pernah nggak ketemu orang yang hidupnya kayak sinetron terus? Drama nggak pernah absen, masalah datang bertubi-tubi. Lalu mereka bilang, kenapa sih hidupku begini terus? Jawabannya mungkin sederhana, karena mereka belum sadar mereka adalah magnetnya. Kamu itu seperti stasiun radio. Apa yang kamu pancarkan, itu yang nyangkut ke kamu. Kalau kamu terus bawa energi curiga, marah, cemas, yang datang ke hidupmu ya hal-hal yang cocok sama frekuensi itu. Sebaliknya, kalau kamu mulai tenang, jujur, bertanggung jawab, pelan-pelan hidupmu juga bakal berubah channel. Orang-orang baru datang, peluang aneh-aneh bermunculan. Kenapa? Karena kamu udah ganti siapa kamu, bukan cuman apa yang kamu mau. Perubahan yang paling dalam itu nggak ribut-ribut. Kadang cuma kamu yang tahu, tapi lama-lama dunia mulai ikut menyesuaikan diri.
lingkungan berubah, relasi membaik, rezeki lebih lancar. Bukan karena kamu lebih beruntung, tapi karena kamu udah jadi orang lain yang lebih siap, lebih selaras, lebih terbuka dengan itu. Jadi kalau kamu ngerasa hal-hal yang datang ke hidupmu belum sesuai harapan, jangan buru-buru nyalahin kondisi luar. Coba cek dalam dulu. Apa aku masih memancarkan versi lama dari diriku? Kadang rasanya enak banget nyalahin masa lalu. Orang tua yang kurang suportif, pasangan yang ninggalin, atasan yang gak adil, atau ekonomi yang bikin frustasi. Tapi masalahnya, selama kamu terus menunjuk keluar, kamu lupa kalau ada 3 jari yang lagi nunjuk ke kamu. Kamu bisa aja warisi luka, tapi hidupmu sekarang adalah hasil dari pilihan yang kamu ambil setelahnya. Mau terus tinggal di cerita lama? Silakan. Tapi jangan kaget kalau hidupmu rasanya stuck di episode yang sama. Tanggung jawab pribadi itu bukan beban, justru itu jalan keluar. Saat kamu sadar bahwa kamu bisa memilih ulang, disitulah kamu mulai bebas. Bebas dari dendam, bebas dari mental korban, bebas dari nunggu orang lain berubah duluan. Yang bikin kamu terus terjebak adalah kalimat-kalimat kayak, aku begini karena mereka dulu begitu. Tapi begitu kalimat itu diganti jadi, aku akan jadi berbeda karena aku memilih untuk bertumbuh. Hidup mulai berubah pelan-pelan. Memang gak instan, tapi rasanya jauh lebih ringan. Karena kamu gak perlu lagi nunggu dunia jadi adil. Kamu cukup ambil alih kemudi dan bilang ke diri sendiri, mulai hari ini aku yang pegang setirnya. Pernah gak kamu pengen banget hidup berubah? Mau suasana kerja yang lebih nyaman, mau badan lebih fit, mau relasi yang lebih sehat. Tapi setelah berbulan-bulan, kok ya kayaknya muter di situ-situ aja? Nah, ini dia jebakannya. Kita sering ngotot mau ubah dunia luar, tapi lupa pegang alat pengendali utama, yaitu diri sendiri. Perubahan itu bukan soal momen spektakuler. Dia sering datang diam-diam lewat kebiasaan kecil, seperti memilih nggak scroll medsos 1 jam sebelum tidur, seperti bilang enggak saat kamu tahu kamu butuh istirahat, seperti baca 5 halaman buku tiap hari. Kelihatannya sepele, tapi dari situlah kamu yang baru dibentuk. Kamu mau dilihat sebagai pribadi yang disiplin, yang mulai dari bangun saat alarm bunyi, bukan snooze 3 kali. Mau dilihat sebagai orang yang bisa diandalkan, mulai dari menepati janji ke diri sendiri, sekecil apapun. Karena kamu bukan dibentuk oleh niat besar yang muncul seminggu sekali, tapi oleh tindakan kecil yang konsisten setiap hari. Jadi daripada nunggu dunia luar berubah duluan, mending cek kaca. Apa aku udah jadi versi diriku yang pantas punya hidup yang aku impikan? Kalau kamu nongkrong sama 5 orang yang hobinya ngeluh, besar kemungkinan kamu bakal ikut-ikutan. Tapi kalau kamu dikelilingi 5 orang yang semangat upgrade diri, tiba-tiba kamu jadi mikir, kayaknya gue juga bisa deh. Lingkungan itu kayak udara, nggak kelihatan tapi berpengaruh banget. Bukan cuma siapa yang kamu ajak ngobrol tiap hari, tapi juga apa yang kamu tonton, baca, dan dengar. Semua itu pelan-pelan membentuk cara kamu berpikir, dan pada akhirnya menentukan kualitas hidupmu. Kalau kamu terus konsumsi drama, gosip, dan berita negatif, jangan heran kalau kepala kamu jadi sumpek dan hidup rasanya berat. Tapi kalau kamu isi kepala dengan inspirasi, ilmu, dan ketenangan, kamu mulai berpikir lebih jernih, dan dari pikiran jernih lahir keputusan-keputusan yang lebih tepat. Jadi kalau kamu pengen jadi orang baru, jangan cuma fokus ke diri sendiri, cek juga taman tempat kamu tumbuh, siapa yang kamu izinkan dekat, apa yang kamu konsumsi tiap hari. Kadang satu keputusan kecil kayak unfollow akun yang bikin kamu insecure bisa punya efek besar. Kadang ganti nongkrong dari gosip jadi diskusi ringan soal mimpi bisa ngubah hidup pelan-pelan. Kamu nggak harus langsung pindah kota buat punya lingkungan baru. Tapi kamu bisa mulai dengan mengatur ulang siapa dan apa yang kamu izinkan masuk ke ruang pikiranmu. Kamu mungkin pernah nanya, kok belum kelihatan hasilnya ya? Padahal aku udah mulai berubah. Nah, disinilah banyak orang nyerah karena mereka pengen jadi bunga, tapi nggak sabar ngelewatin fase jadi biji benih. Perubahan itu kayak tanam benih. Kamu siram, kamu rawat, tapi hari pertama nggak ada yang kelihatan. Hari ketiga, masih nampak tanah doang.
Tapi bukan berarti nggak terjadi apa-apa. Justru yang paling penting sedang terjadi di dalam. Akar mulai tumbuh, fondasi sedang dibangun. Kamu nggak bisa maksa biji tumbuh lebih cepat cuma karena kamu pengen buru-buru. Alam punya ritmenya sendiri. Dan kalau kamu bisa setia di masa-masa sepi, masa yang kayak nggak ada progres, itulah tanda kamu benar-benar menjadi, bukan cuma berharap. Setahun mungkin terdengar lama, tapi bandingin dengan 5 tahun yang kamu habiskan bolak-balik ke versi lama dirimu. Kadang, 1 tahun sabar bisa ngasih kamu hidup yang beda total. Jadi kalau hari ini kamu lagi ngerasa capek, ngerasa nggak dihargai, ngerasa usahamu belum kelihatan, jangan berhenti. Kadang kamu cuma butuh terus jadi sampai semesta bilang, sekarang waktunya kamu memetik hasil. Coba ambil kertas, bagi 2 kolom. Di kiri, tulis semua hal yang kamu pengen. Penghasilan sekian, pasangan yang suportif, kerjaan yang bikin semangat, dan lain-lain. Sekarang di kanan, jawab jujur. Aku perlu jadi siapa supaya semua itu masuk akal buatku? Misalnya, kamu pengen punya hubungan yang sehat. Tapi apakah kamu sendiri udah jadi pribadi yang sabar, komunikatif, dan gak defensif tiap kali ada masalah? Atau pengen punya bisnis sukses, tapi apa kamu udah jadi orang yang disiplin, tahan banting, dan terus belajar? Kebanyakan orang sibuk ngejar daftar di kolom mau, tapi lupa total soal kolom jadi. Padahal hidup itu nggak ngasih kamu apa yang kamu tulis di papan vision, tapi apa yang kamu wujudkan di dalam diri. Mau tahu kabar baiknya? Kamu nggak harus jadi sempurna, tapi kamu harus bergerak ke arah itu. Karena tiap langkah kecil di kolom jadi, bikin isi kolom mau datang lebih dekat dan lebih alami. Jadi mulai sekarang, jangan tanya gimana caranya dapetin itu, tapi tanya, siapa aku kalau itu sudah jadi kenyataan? Jawaban itu yang harus kamu jalani hari demi hari. Banyak orang berpikir jadi versi terbaik dari diri sendiri itu tentang pencapaian, gaji tinggi, followers banyak, pujian dari sana-sini. Tapi anehnya, semua itu terasa kosong kalau kamu nggak tahu satu hal penting, yaitu apa yang kamu beri ke dunia ini. Menjadi bukan cuma soal naik level buat diri sendiri, tapi soal ngebawa orang lain ikut naik juga. Dan lucunya, semakin kamu memberi dalam bentuk perhatian, waktu, energi, bahkan senyum tulus, semesta kayak bisik, nih, buat kamu lebih lagi. Tapi ingat ya, bukan ngasih supaya dapat balik. Itu namanya dagang, bukan pelayanan. Memberi yang tulus itu nggak ribut, nggak nuntut, dan nggak ngebandingin. Dia cuman muncul dari hati yang penuh. Dan hati yang penuh, itu hasil dari proses menjadi. Makin kamu tumbuh, makin banyak yang bisa kamu bagi. Dan semakin kamu melayani, makin dalam rasa damai dan makna yang kamu rasain. Karena pada akhirnya, versi terbaik dari dirimu bukan yang paling hebat, tapi yang paling berdampak. Jadi jangan cuma jadi bintang terang buat diri sendiri. Jadilah terang yang bikin orang lain bisa lihat jalan mereka juga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.